Sholat subuh itu adalah sholat yang menjadi indikator kebaikan seseorang. Sholat subuhnya baik, maka hidupnya baik. Sholat subuhnya baik, rezekinya baik. Sholat subuhnya baik, keberuntungannya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat subuh dan peserta i'tikaf yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya subuh hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Pertama, tidak ada kalimat yang paling baik untuk kita ucapkan pada kesempatan subuh kali ini kecuali kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Ustaz? Karena alhamdulillah dari sekian banyak manusia yang masih dititipkan usia oleh Allah, kita yang masih dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya, mudahkan setiap urusannya untuk bisa hadir, duduk, berkumpul di tempat ini. Maka percayalah dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sudah pernah dengar hadis ini sebelumnya? Sudah pernah dengar? Baik, ahilman sekali teman-teman ikutin ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Oke, pelan-pelan artinya, barang siapapun yang diinginkan oleh Allah terhadap orang tersebut menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya tentang urusan agama. Baik, teman-teman sekalian, jadi kalau hari ini ada di antara teman-teman, terutama anak-anak muda, barangkali mohon maaf para ayah, para bunda, saya akan banyak menyapa anak-anak muda karena hari ini lebih banyak anak muda. Jadi artinya kalau dari semalam sampai pagi hari ini teman-teman dimudahkan oleh Allah datang ke tempat ini, duduk di sini, berkumpul di sini, maka pesannya adalah Allah inginkan kita menjadi orang baik daripada sebelumnya. Allah inginkan kita mendapatkan kebaikan daripada sebelumnya. Maka ini sesuatu yang sangat penting, luar biasa. Karena mungkin mohon maaf, banyak di antara teman-teman yang biasanya malam minggu itu dihabiskan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Misalnya ya, subuh seperti ini kan jarang-jarang sholat subuh ke masjid. Dari wajahnya kelihatan ini. Tapi subuh hari ini kemudian kita dimudahkan oleh Allah, maka kita diinginkan oleh Allah menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan. Menjadi orang baik saja tidak cukup.
Maka yang paling penting setelah jadi orang baik adalah mendapatkan kebaikan. Apa di antara kebaikannya Ustadz? Mohon maaf, Ustadz tidak tahu pasti sih, cuman dari wajahnya ini hampir semua sama, wajah-wajah penuh masalah. Ini hampir sama semua. Jadi kalau teman-teman dimudahkan jadi orang baik dan kemudian disiapkan mendapatkan kebaikan, maka apapun yang sedang teman-teman hajatkan kepada Allah, apapun yang sedang teman-teman minta sama Allah, apapun yang sedang teman-teman dan hadirin sekalian berharap daripada Allah, maka percayalah, waktu subuh ini, bahkan tadi malam kita sholat qiyamul lail, kemudian kita berdoa, kemudian tadi sholat subuh, kemudian hari ini kita kajian ba'da subuh, nanti sholat suruk 2 rakaat, Allahu Akbar. Maka percayalah, seandainya kita banyak permintaan kepada Allah dan permintaan itu benar-benar kita hadirkan kepada Allah, maka insya Allah Allah ijabah semua permintaan kita. Terutama mohon maaf, kalau tadi ada yang sholat malam, Allahu Akbar, sholat sunnah yang langsung disebutkan dalam Al-Quran itu tahajud. Langsung kalimatnya, surat Al-Isra ayat 79. Mohon maaf, teman-teman kalau gambarnya bisa naik ke sini juga boleh. Saya nggak pakai iPad, nggak masalah. Kalau ada layar yang bisa dihadirkan, biar yang di belakang terlihat. Kalau ada, kalau nggak usah. Kita nonton ini aja, layar biru aja. Ya kalau ada gitu ya. Tadi sampai mana saya? Oh iya, sampai mana? Benar, sampai mana tadi? Surat Al-Isra ayat berapa? 79. Tentang apa isinya? Jadi nggak usah anda jelasin kan? Antum udah tahu persen. Jadi ada satu sholat sunnah yang langsung disebutkan dalam Al-Quran, itu satu-satunya adalah sholat tahajud. Mana kalimatnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili, dan bangunlah dari sebagian malammu atau sedikit malammu. Bahasa tafsirnya berarti sholat tahajud itu diisi dari sekian-sekian malam yang kemudian kita hadirkan dalam kehidupan. Jadi kalau ada semalam gitu, kita bangun dari sekian jam-jam malam itu. Apa yang Allah perintahkan? Fatahajjat. Maka bangunlah kamu, kemudian dirikan sholat tahajud. Sebagai apa? Nafilatan laka, nafilah, sebagai tambahan senjata dalam kehidupanmu, sebagai tambahan pahala dalam kehidupanmu, sebagai tambahan amal dalam kehidupanmu. Maka kalau ada tambahan, berarti amal kita ini sudah cukup atau masih kurang kira-kira? Amal kita ini sudah cukup atau masih kurang? Sudah cukup atau masih kurang? Karena kita merasa amal kita masih kurang, kata Allah, bangunlah ketika malam, dirikan sholat tahajud, nafilatan laka, sebagai tambahan amal, sebagai tambahan pahala, sebagai tambahan senjata. Maka lihat kalimatnya, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka pasti, maka pasti aku akan angkat derajat seseorang yang melaksanakan sholat tahajud itu maqamam mahmuda, ke tempat yang paling baik dalam kehidupannya. Dan lihat kalimat dalam, jadi di dalam ilmu nahwu kalimat pengharapan itu ada dua. Kadang ditulis dengan asa, kadang ditulis dengan la'alla. Coba saya ada ininya, coba apa namanya, saya pakai ini biar agak sedikit dimudahkan. Baik, saya bantu pakai iPad biar teman-teman bisa memahaminya. Baik, kelihatan? Kelihatan? Apa yang kelihatan? Gambarnya ya. Ini putri saya yang pertama dari istri yang mau berapa. Baik, lihat ya. Jadi tadi surat apa? Quran surat Al-Isra ayat
79. Baik, ya. Di sini disebutkan tentang keutamaan salat apa? Tahajud tadi. Oke. Tadi kata Hilman disebutkan di sana bahwa kalimatnya itu ditulis dengan kalimat asa. Di dalam ilmu nahu, kalimat pengharapan itu biasanya ditulis dengan dua. Kalau enggak asa, yang kedua la'alla. Teman-teman bisa lihat di surat Al-Baqarah 183 tentang perintah puasa kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ahilman, apa bedanya asa dan la'alla? Apa bedanya? La'alla itu kalimat pengharapan yang membutuhkan syarat. Jadi ketika Allah memerintahkan, wahai orang beriman, dipintahkan untuk kamu, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana aku perintahkan kepada umat sebelumnya atau kaum sebelumnya, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang bertakwa. Tapi kalimat la'alla di sana itu kalimat bisyartin, dengan syarat. Artinya orang yang berpuasa belum tentu dia bertakwa. Yang bertakwa adalah orang yang berpuasanya dengan menggunakan syarat. Bagaimana syaratnya? Disebutkan dalam hadisnya, misalnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah, kesungguhan niatnya untuk Allah, benar-benar niatnya untuk Allah, aturannya sesuai dengan aturan Allah, maka dia diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau hanya sekedar puasa, menahan lapar, menahan haus, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Jadi la'alla itu namanya. Tapi kalau asa, kalau teman-teman menemukan kalimat asa, itu artinya harapan tanpa syarat. Selama teman-teman tahajud, selama kita tahajud, selama kita bangun malam, kemudian mendirikan tahajud, Allahu Akbar, bagaimanapun keadaan tahajudnya, mungkin mohon maaf, ada di antara teman-teman yang badannya berdiri, matanya tertutup. Mungkin kan? Mungkin nggak kira-kira? Mungkin kan? Mungkin di antara teman-teman ada yang sujud, tapi saat sujudnya kebablasan. Lama itu sujudnya, imam sudah berapa rakaat kita masih sujud terus, ya. Walaupun demikian kondisinya, asalkan teman-teman tahajud di malam itu, maka Allahu Akbar, ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda, maka Allah akan angkat derajat kehidupannya. Maka siapapun di antara teman-teman yang hari ini sedang terjatuh, misalnya sedang punya persoalan, sedang gelisah, sedang resah, sedang galau, tidak ada jalan terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah untuk membuka jalan keluarnya kecuali dengan sholat tahajud. Percayalah, orang yang menjaga sholat tahajud itu wajahnya disinari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rajin sholat tahajud atau menunaikan sholat tahajud, bicaranya itu dalam luar biasa. Orang yang rajin sholat tahajud, seberapa banyak pun tantangan cobaan yang akan menggerogoti kehidupannya, dia punya tameng untuk kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang misalnya mohon maaf, di antara teman-teman ada yang barangkali sedang berkarir, karirnya masih belum kelihatan dan segala macamnya, maka minta kepada Allah dengan sholat tahajud. Kalau ada di antara teman-teman yang mungkin di tahun ini sudah banyak teman-teman kita seangkatan menyebarkan undangan, misal, dan teman-teman seangkatan yang sama, usia yang sama, tapi masih ada permasalahan dalam urusan jodoh dan segala macamnya, minta saat sholat tahajud, sebutkan namanya, simpan fotonya di depan tempat sujud kita. Kalau banyakin fotonya. Satu aja di situ. Minta sama Allah di situ. Ingat ya, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah. Kadang yang membuat tidak mungkin itu bukan Allahnya, tapi kitanya. Kita seringkali menyerah sebelum berbuat. Kita seringkali menyerah sebelum meminta. Padahal perintah Allah kepada kita bukan menentukan hasilnya. Allah hanya minta kepada kita apa? Meminta saja kepadaku. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan berikan seluruhnya. Berapa kali Ahilman sampaikan ya,
Allah itu semua bisa. Allah itu semua bisa. Hanya ada satu yang Allah tidak bisa. Apa itu Ustaz? Allah itu tidak bisa menolak doa hambanya. Catat buat status. Allah itu semua bisa. Hanya ada satu yang Allah tidak bisa. Allah tidak bisa menolak doa hambanya. Ud'uni astajib lakum. Di ayat lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila mereka bertanya tentangku, kata Allah, sampaikan, aku ini dekat. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah permintaan doanya. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang tadi malam, dari sekian banyak orang yang tahu acara GPS Remisya dan MRBJ hari ini, kenapa teman-teman yang kemudian dipilihkan menangis di sepertiga malam, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan Masya Allah, barangkali ada air mata yang keluar ketika malam tadi, maka percayalah, doa-doa itu sedang dipersiapkan ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ingat, Allah itu ketika mengijabah doa hambanya ada 3 waktunya. 1, yes, saat itu Allah kabulkan. 2, no, tidak, aku akan ganti dengan yang lebih baik di mataku, kata Allah. Atau yang ketiga, wait, tunggu, aku akan berikan ijabah doa itu sesuai waktu, tempat, kondisi yang aku inginkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yes, ada no, ada wait. Ada saat itu, ada diganti sama Allah, atau ditunggu di waktu yang paling baik. Maka teman-teman jangan minta sesuatu itu sesuai keinginan kita, tapi mintalah kepada Allah dengan sesuatu yang sesuai dengan kemauan Allah. Karena kemauan kita itu belum tentu jadi kemauan Allah, tapi kemauan Allah pasti yang terbaik untuk kita. Semua yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah, tapi semua yang baik menurut Allah itu pasti baik dalam kehidupan kita. Maka tadi Ahilman sampaikan, kita semua duduk di sini bukan semata-mata kemauan kita, tapi kemauan siapa? Allah. Kita kumpul di sini bukan semata-mata kemauan kita, tapi kemauan siapa? Allah. Kalau hanya kemauan kita, mohon maaf, godaannya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Kalau boleh milih, daripada tidur di sini dalam kondisi kekurangan, mending di rumah, selimutnya ada, kasurnya enak, sambil nonton TV, makan bebas. Tapi kenapa teman-teman dipilihkan di sini? Bukan semata-mata mau teman-teman, tapi semata-mata di sini ada maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah mau, lihat kalimatnya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulahu kun fayakun. Setiap perkara yang kalau Allah sudah ingin, kalau Allah sudah mau, mudah saja, tinggal Allah katakan apa? Kun fayakun. Serius, ini bukan maunya kita, maunya Allah. Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di malam hari, mungkin kita tidak bisa melihatnya, betul apa enggak? Allah bisa melihatnya atau tidak? Bisa. Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah, mungkin kita tidak bisa menghitungnya, tapi Allah tahu hitungannya. Tahu. Makanya teman-teman sekalian, hari ini barangkali teman-teman ada yang jauh berangkatnya. Coba Ahilman mau tanya, siapa yang paling jauh di sini? Pengen tahu aja. Bapak dari mana? Dari Sawangan. Semalam ikut atau baru subuh ini? Baru subuh ini. Baik. Ini dari Sawangan sengaja ke sini. Sengaja ke sini. Baik. Ada yang lebih jauh lagi? Yang dari semalam ikut. Dari mana kakak? Dari Puncak. Puncak ini Bogor. Oh, naik apa dari sana ke sini? Naik parasut atau bagaimana? Dari semalam kakak, dari semalam ikut. Baik. Ada yang paling jauh lagi selain dari Puncak? Puncak, Sawangan, ada yang lebih jauh lagi? Kakak mana? Jalan Maleo, dekat Jalan Maleo mah di sini. Coba yang agak jauh dikit, agak jauh dikit, agak jauh dikit. Sawangan sudah, Puncak sudah. Dari Jakarta ada? Dari Bogor? Baik. Yang dari Sawangan sama yang dari Puncak, inget ya, Ustadz kasih uang masing-masing 50.000 rupiah ya, ingetin nanti ya, minta sama panitia.
Nanti ganti sama Ustadz, maksudnya panitianya ya. Ini yang dari Sawangan sama yang dari Puncak. Masya Allah, Masya Allah, ini jauh-jauh luar biasa. Nah maka teman-teman sekalian, percayalah bahwa kalau Allah inginkan kita jadi baik, mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mudahkan kita untuk bisa melangkah di jalan yang baik. Termasuk sholat subuh. Sholat subuh itu adalah sholat yang menjadi indikator kebaikan seseorang. Sholat subuhnya baik, maka hidupnya baik. Sholat subuhnya baik, rezekinya baik. Sholat subuhnya baik, keberuntungannya baik. Saya beberapa kali jadi konsultan di perusahaan syariah terutama. Ketika kita membahas banyak hal tentang neraca keuangan, tentang rasio keuangan, tentang rasio produktivitas, saya tidak akan bertanya banyak hal. Saya cuma tanya biasanya 3 poin saja. Kita panggil komisarisnya, kita panggil direksinya, saya tanya 3 hal saja. 1, bagaimana kualitas sholat karyawan yang ada di sini, terutama sholat subuh. Yang kedua, bagaimana kualitas antum berbuat baik sama orang tua. Karena biasanya kalau ada satu cacat, satu noda, satu luka yang pernah kita lekatkan di hati orang tua kita, maka tunggulah akan banyak kekecewaan datang dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saya akan tanya, apakah pernah berbuat dosa atau maksiat yang besar enggak dalam kehidupan? Jadi sebelum saya menganalisa laporan keuangan, rasio produktivitas segala macamnya, saya cuma nanya 3 tadi saja. 1, bagaimana sholatnya, khusus sholat subuh. 2, bagaimana hubungan dengan orang tua. Dan yang ketiga, ada dosa besar enggak yang pernah dilakukan. Makanya teman-teman juga ini bisa jadi indikator sebenarnya. Kalau sekarang teman-teman sedang hidup, kemudian meniti karir, menata hidup, menata waktu yang ada, tapi kadang-kadang ada ujian yang menghambat dalam kehidupan kita, coba aja lihat 3 tadi. Bagaimana sholat subuhnya, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, dan ketiga, apakah ada dosa maksiat yang besar yang pernah kita lakukan atau tidak. Karena itu biasanya menjadi indikator penting dalam kehidupan yang menjadi faktor kehidupan kita. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita ingin memperbaiki diri, mulailah dari sholat. Kalau kita mau mengukur pekerjaan ini baik atau enggak ya, lihat sholat. Kira-kira kita masih bisa enjoy enggak sholat? Kita masih bisa tenang sholat atau tidak? Kalau masih bisa tenang, itu pekerjaan baik. Teman-teman usaha, teman-teman bisnis ya, teman-teman cek, ini usahanya bagus nggak ya Ustadz? Gampang saja, cek kira-kira teman-teman masih bisa menjaga sholat atau tidak dengan usaha itu, terutama sholat subuh. Nah, maka oleh karena itu, mudah-mudahan rangkaian malam tadi sampai subuh hari ini, kita berharap kepada Allah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita bicara tentang peradaban Islam, sejarahnya di antara manifestasi yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hasilkan dari hasil kerja selama 23 tahun menjadi nabi dan rasul, dari usia 40 sampai 63 tahun, kan totalnya berapa tahun nih? 23 tahun. Di antara manifestasi hasil kerja yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam hasilkan adalah Nabi itu mampu menghasilkan para pemimpin, yang pemimpin ini bukan hanya cukup untuk Jazirah Arab, tapi pemimpin ini cukup untuk peradaban di dunia. Totalnya sekitar 2000-an pemimpin. Dan Masya Allah, dari 2000-an pemimpin ini, 85%-nya yang Nabi cetak menjadi seorang pemimpin dari kalangan usia muda. Pertanyaannya, Ustadz Hilman, kenapa Rasul kemudian concern menghasilkan manifestasi pemimpin dunia? Ingat ya, bukan pemimpin Arab nih, ini pemimpin dunia sebanyak 2000 dan 85%-nya adalah anak muda. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam memahami, mengetahui peradaban sebuah bangsa tergantung anak mudanya.
Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau berkaca atau mau melihat cerminan Indonesia 10-15 tahun ke depan, mohon maaf, bukan karena pejabat hari ini, bukan karena pemimpin hari ini, tapi kalau kita mau tahu Indonesia 10 tahun ke depan, lihat kualitas anak mudanya hari ini. Setuju apa enggak kira-kira? Kalau teman-teman mau lihat Tangsel, teman-teman mau lihat Banten, Ahilman mau lihat Bogor, kalau mau lihat Bogor, Tangsel 10-15 tahun ke depan, jangan lihat pemimpinnya hari ini, tapi lihat bagaimana kualitas anak mudanya. Karena inilah yang akan kemudian menjadi tendangan yang paling utama untuk peradaban bangsa ke depan. Dan Masya Allah, hari ini bicara tentang pemuda, kita sedang berlomba dengan kebatilan, teman-teman sekalian. Kita sedang berlomba dengan kebatilan. Yang batil-batil pun hari ini menggelontorkan dana, berbuat sekuat tenaga untuk memberikan influence yang buruk kepada anak muda. Setuju apa enggak kira-kira? Dananya besar, influencernya besar-besar, dukungannya luar biasa, tenaganya luar biasa, mereka untuk bab kebatilan. Maka hari ini kalau kita sebagai muslim yang peka tentang pentingnya seorang pemuda, tidak kemudian juga berkontribusi untuk pemuda, maka mohon maaf, pemuda kita hari ini akan tergerus dengan kebatilan yang ada di sana. Makanya kenapa Ahilman di Bogor punya teman hijrah, kita kajian mungkin sekarang setiap malam minggu itu hampir 1000-an anak muda kota Bogor lah barangkali begitu. Kenapa fokus di anak muda, Ustadz? Kenapa Ustadz bicaranya tentang anak muda? Karena kita paham bangsa ke depan, hidup kita ke depan bukan oleh generasi yang sekarang, tapi oleh generasi muda yang sekarang untuk yang akan datang. Dan itu yang Nabi SAW lakukan. Coba kalau teman-teman tahu barangkali sejarahnya, dari sekian banyak pemimpin itu, banyak peradaban yang kemudian dibuat. Balah kalau dari sisi keilmuan, ternyata teman-teman yang dirahmati Allah, 67% dari perawi hadis yang meriwayatkan hadis, yang membuat hadis itu sampai kepada kita sampai hari ini, ternyata 67%-nya adalah perawi hadis yang usianya masih muda. Yang ini kemudian dibagi dua, ada yang dari golongan Mekah dan ada dari golongan Madinah. Siapa aja di antara mereka? Misal di Mekah kita tahu ada 4 orang yang usianya masih muda kemudian meriwayatkan hadis yang paling banyak. Pertama, mungkin teman-teman tahu, 33% hadis beliau yang meriwayatkan. Seorang laki-laki berasal dari Yaman, kebiasaannya mengurus seekor kucing. Siapa namanya? Abu Hurairah. Dan teman-teman tahu Abu Hurairah ketika mulai meriwayatkan hadis di usia berapa tahun? Hah? Baik. Berapa tahun? Ada yang tahu? Baik, 21 tahun. Sekarang saya tanya, teman-teman 21 tahun lagi ngapain? Main apa? Mobile Legend. Baik ya, tenang aja, tenang ya. Abu Hurairah 33% hadis beliau yang meriwayatkan, dan itu usianya masih muda. Kemudian yang kedua, ada seorang perempuan cerdas luar biasa yang kemudian juga meriwayatkan hampir 18% hadis. Siapa namanya? Istri Rasulullah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Istri yang paling cerdas. Apa di antara cirinya Ustaz istri yang cerdas itu? Aisyah itu istri Nabi yang paling cerewet. Halo? Cerewet itu bagus, karena ciri di antara istri yang cerdas adalah yang cerewet. Makanya para istri jangan pernah hilangkan sifat kecerewetan Anda, karena itu menentukan kecerdasan Anda. Semakin Anda cerdas, semakin Anda cerewet. Makanya teman-teman ikhwan, kalau antum mau cari akhwat yang cerewet, banyak nanya. Karena biasanya kalau banyak nanya, banyak perhatian. Kalau banyak perhatian, tanda sayang. Kalau sudah tanda sayang, apa yang antum minta dia berikan segalanya. Benar. Aisyah dulu kalau nggak cerewet, kira-kira beliau akan banyak meriwayatkan hadis atau tidak? Enggak dong, dikit-dikit diam dikit-dikit, kan puyeng.
Beliau dikit-dikit nanya sama Nabi, ya Rasul ini gimana, ya Rasul ini gimana, ya Rasul ini gimana, ya Rasul ini gimana. Nanya luar biasa. Saking banyak nanyanya, kelihatan cerdasnya Aisyah, sampai hadis pun banyak diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Makanya teman-teman, ini buat yang jomblo-jomblo dan belum nikah aja, tips dari Ustadz. Kalau antum ikhwan cari istri yang cerdas. Jangan yang cantik. Yang cantik mah relatif, bodoh mutlak. Serius. Cantik bisa dipoles, betul apa enggak? Bisa pakai Wardah Inspiring Beauty, bisa enggak kira-kira? Bisa ya. Kalau enggak ada make upnya bisa pakai apu warna putih, bisa ditempel gitu. Cantik mah tergantung liatnya, betul apa enggak? Ya, tergantung di dekat atau jauh, atau tergantung editan di foto 360 biasanya. Jadi jangan pernah tertipu dengan casing ya. Nah, kalau antum akhwat cari ikhwan yang soleh akhlaknya. Kenapa? Karena nanti pada bab parenting diturunkan secara neuronya, anak kita itu kalau bicara IQ-nya ngikutin ke ibunya kebanyakan. Jadi kalau sekarang anak kita agak sedikit tertinggal, Pak, kalau anak bapak sekarang agak sedikit punya masalah, salahkan istri bapak. Dia penyebab masalah yang paling utama. Enggak bercanda. Benar, IQ anak itu ditimbulkan dari ibunya. Makanya jadi ibu tuh kudu cerdas. Ustaz punya istri saya pengen S3. Sekarang udah S2 di UIN Jakarta. Bilang ke saya, ayah, bunda pengen S3. Saya bilang, bunda mau jadi dosen? Enggak ya, kan juga kita di rumah harus jadi ibu yang cerdas bagi anak-anak kita. Kebayang nggak istri saya S3? Kebayang kan di rumah seperti apa pendidikannya? Penuh dengan metodologi. Jadi mau bicara aja kudu ada metodologinya. Pertama pendahuluan, 2 landasan berpikir, 3 dibuat hipotesa. Pusing lah pokoknya gitu kan. Nah, jangan dibayangkan kira-kira begitu. Tapi ternyata istri yang cerdas itu, ibu yang cerdas menentukan anaknya cerdas. Nah, tapi antum yang akhwat cari ikhwan yang soleh, karena karakter sifat sikap anak banyak ditimbulkan dari ayahnya. Makanya gimana Ustadz? Ya silakan aja cari. Gimana ngukur kecerdasan Ustadz? Suruh aja kasih soal ujian. Nah, kalau antum akhwat cara ngetesnya adalah ya bagaimana tes, bagaimana kesetiaannya, kejujurannya, ngomongnya gitu. Gampang kira-kira? Di sini ada yang belum menikah? Banyak ini teh. Oh, kemana aja? Nih, ya jadi ada seorang perempuan cerdas, namanya siapa? Aisyah. Ada yang ketiga, teman-teman tahu Aisyah berapa tahun ketika mulai meriwayatkan hadis? Yang akhwat 11 tahun. Antum 11 tahun lagi ngapain akhwat? Baik, main BP masih 11 tahun. Ada lagi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini anak muda yang kemana-mana ikut Nabi. Dia saking penasarannya, pernah dalam satu kisah, dia tuh pengen tahu Nabi itu setiap malam ngapain. Apa yang Ibnu Abbas lakukan? Ibnu Abbas ngintip Nabi ya. Jadi Nabi masuk pintu kamarnya, kata Nabi, kamu pulang aja katanya. Kata Ibnu Abbas, naam. Tapi apa yang terjadi? Ditutup pintunya, Ibnu Abbas nggak pulang. Ibnu Abbas nunggu di depan pintu kamarnya Rasulullah, cuman pengen tahu Nabi tuh ngapain malamnya. Itu berapa tahun? Di usia 13 tahun. Kepo banget tentang Rasulullah. Sekarang Ahilman tanya, teman-teman di usia 13 tahun keponya sama siapa? Bacaannya apa? Yang dilihat siapa? Yang jadi referensi berpikirnya siapa? Ibnu Abbas 13 tahun, yang jadi portofolio kehidupannya siapa? Rasulullah. Ibnu Abbas gak pernah kepikiran K-pop, dan mungkin emang gak ada waktu itu K-pop kali ya.
Nggak pernah kepikiran idola-idola yang seringkali kita idolakan hari ini. Idolanya adalah Rasulullah. Saking pengen tahunya, Nabi suruh pulang, Ibnu Abbas nggak mau, nunggu di depan kamarnya Rasulullah. Saking pengen tahu tentang Rasulullah SAW. Di usia berapa? 13 tahun. Jadi mohon maaf kalau hari ini ada para ayah, para bunda yang usianya udah 40 tahun ke atas, sudah 50 tahun ke atas, masih main TikTok. Kan suka ada tuh sekarang yang gitu ya. Kalau usia muda mungkin masih agak wajar itu loh. Ini ada kakek-kakek, nenek-nenek, teng-teng, kadang nggak nyambung gitu. Itu kan menyebalkan sekali gitu loh. Ada itu. Allahu Akbar. Ibnu Abbas usia 13 tahun sudah terikat hatinya dengan Rasulullah SAW. Ada lagi yang terakhir dari masih kalangan Mekah, Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab ibnu Umar. Usianya berapa tahun waktu itu Ustaz? 15 tahun. Lebih tinggi daripada Ibnu Abbas. Coba lihat, 21 tahun, 11 tahun, 13 tahun, 15 tahun, dan ini adalah usia-usia muda yang meriwayatkan hadis dari kalangan Mekah. Usianya udah tua atau masih muda? Masih muda. Mereka belasan tahun sudah meriwayatkan hadis, kita belasan tahun nggak usah meriwayatkan hadis, nggak mungkin gitu kan ya. Sudah baca berapa hadis? Sudah baca kitab hadis berapa? Ini kan juga pertanyaan penting. Dari kalangan Madinah ada 3 yang paling terkenal dan usianya masih muda juga. Siapa di antaranya? Pertama, ada anak asuhnya Rasulullah yang ibunya kemudian menitipkan kepada beliau. Siapa namanya? Baik, namanya Unais, panggilannya Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ada lagi Abu Sa'id Al-Khudri, usianya masih muda. Ada lagi Jabir bin Abdullah, usianya masih muda. Dan Masya Allah, mereka rata-rata usianya masih puluhan tahun, di bawah 40 tahun. Artinya usianya masih muda. Jadi artinya kalau sekarang teman-teman di Tangerang Selatan, di Bintaro bisa membaca hadis, di antara penyebab faktor sebabnya karena ada orang-orang muda yang dulu meriwayatkan hadis. Bukan usia tua seperti Abu Bakar, bukan usia tua seperti Umar, bukan usia tua seperti Uthman, tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah yang usianya masih muda. Berarti anak muda itu punya peran atau tidak? Anak muda itu punya peran atau tidak? Punya. Maka jangan salah, jangan kaget kalau hari ini bangsa ke depan nggak maju-maju, hidup kita nggak maju-maju, lingkungan kita nggak maju-maju, masjid kita nggak maju-maju. Jangan kaget, di antara banyak faktornya tidak menggerakkan anak muda. Ahilman percaya MRBJ kenapa luar biasa syiarnya? MRBJ kenapa programnya banyak? Di antara lini dakwah yang paling vital karena MRBJ punya apa? Punya apa? Remisha jangan bangga duluan ya. Karena MRBJ punya remisha. Maka apapun itu, kalau kita mau maju, perusahaan kalau mau maju, berikan biaya yang paling besar buat pengembangan anak muda di perusahaan tersebut. Masjid kalau mau maju, berikan program yang paling baik untuk anak muda di tempat itu. Perumahan kalau mau maju, berikan komplek pengurusannya kepada anak muda yang mau maju. Indonesia kalau mau maju, berikan kepada anak muda. Karena kadang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kenapa anak muda ini menjadi pilihan-pilihan disebutkan oleh Allah? Karena usia muda itu adalah kekuatan di antara 2 kelemahan. Kelemahan ketika masih kecil, kelemahan ketika sudah tua, di tengah-tengahnya kekuatannya ada apa? Anak muda. Nggak cukup hadis, ayo kita buka Al-Quran. Berapa banyak kisah dalam Al-Quran yang subjeknya adalah anak muda? Teman-teman tahu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala sampai tubuh beliau dibakar oleh Namrud, usia berapa? Masya Allah, ternyata usianya fatan itu masih muda. Dalam beberapa tafsir disebutkan usia 18 tahun.
18 tahun berani mengatakan ini berhala musyrik, ini syirik, ini nggak boleh, ini haram. Beliau maju ke depan menghancurkan semua berhala sampai dibakar tubuhnya oleh Namrud. Tapi apa yang terjadi? Kuat tubuhnya, bukan kuat karena Ibrahimnya, tapi kan kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia kapan? 18 tahun. Masih muda atau tidak? Kisah yang lain, Nabi Yusuf alaihi salam. Teman-teman tahu kisahnya? Satu kali Nabi Yusuf ada di sebuah kamar, kan? Betul nggak? Di kamar digoda oleh siapa? Oleh seorang perempuan. Perempuan istri raja, punya tahta, cantik luar biasa. Di sebuah kamar, pintu tertutup, jendela tertutup, tinggal berdua. Coba saya mau tanya yang teman-teman nih, yang pemuda. Antum bayangin, atau nggak usah dibayangin lah, pusing kira-kira. Kalau antum lagi di kamar berdua dengan akhwat yang antum sukai akhwat itu, kira-kira antum apa yang akan dilakukan? Mohon maaf, kadang-kadang kita kan pasti akan terjerumus dengan dosa, betul apa enggak? Walaupun awalnya bismillah dulu kan, bismillah baru bikin dosa gitu, sama aja itu keliru. Tapi lihat Nabi Yusuf, disebutkan dalam Al-Quran usianya adalah fata, masih muda. Dalam sejarah disebutkan usianya 23 tahun saat digoda itu. Itu kan usia lagi puncak-puncaknya nafsu, Pak. Dan itu cantik. Ya istri raja masa nggak cantik? Mungkin perempuan yang paling cantik di negara tersebut, di kota tersebut. Tapi apa jawaban Yusuf? Dipegang tangannya, kata Yusuf, singkirkan. Dipegang pundaknya, singkirkan. Dipegang punggungnya, Nabi Yusuf, singkirkan. Kemudian dibuka, dikencengin, dicabut, ditarik, robeklah bagian belakangnya. Apa yang terjadi? Perempuan tersebut membuka pintunya, teriak fitnah kepada siapa? Yusuf alaihissalam. Sampai kemudian ditutup kembali pintunya. Ditanya oleh perempuan tersebut, wah Yusuf, apa yang buat engkau tidak mau denganku? Kurang cantik apa aku? Gitu kalau bahasa sekarang. Kamu tuh nggak peka lihat aku, gitu kalau bahasa sekarang. Aku teh kurang menarik apa? Saya teh kurang menawan apa? Apa jawaban Yusuf waktu itu? Masya Allah, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ma'adallah. Udah beres waktunya belum? Belum? Lanjut? Sampai jam berapa? 9, baik ya. Bapak sampai jam 9, saya sampai jam 6 ya. Baik, sebentar ya. Oke. Jadi apa yang Yusuf sampaikan? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung pada Allah. Sampai perempuan nanya kembali, kurang cantik apa aku? Kurang menawan apa aku? Lihat jawaban Yusuf. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Bukan aku tak tergoda denganmu, bukan aku tak suka denganmu, bukan aku tak mau denganmu, tapi kata Yusuf, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dan kalimat itu keluar di usia Nabi Yusuf masih muda. Sekarang saya tanya, banyak nggak anak muda yang kalau diajak dosa keluar kalimat inni akhafullah? Kebanyakan keluar kalimatnya kui. Ya kan? Kalau diajak ngaji, ngaji yuk, pikir dulu. Tapi kalau diajak nongkrong, siap, di mana? Kumpul bright hari ini juga. Gitu. Makanya mohon maaf nih akhwat, ikhwan, kalau antum nanti ada pengaruh dosa, maksiat, keluarin mantranya. Inni akhafullah. Akhwat, antum tiba-tiba ada yang DM ke Instagram. Assalamualaikum ukhti, misal. Dan itu dipastikan kalimat buaya yang keluar ya. Kalau tiba-tiba dia nge-DM, kemudian gak jelas kelihatannya, langsung antum katakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut sama Allah. Dan itu usianya masih muda, teman-teman sekalian. Allahu Akbar. Ada kisah Ashabul Ukhdud, tahu kan? Di surat Al-Buruj itu ada Ashabul Ukhdud, dan itu rata-rata usianya masih muda. Ada kisah Ashabul Kahfi, ada surat Al-Kahfi, sering dibacakan ketika hari Jumat pagi. Dan Ashabul Kahfi itu 7 orang usianya masih muda-muda, yang kemudian mengasingkan dirinya ke sebuah gua saking lihat merajalanya maksiat di tengah kotanya. Dan itu masih usia muda.
artinya usia muda itu sangat punya peran untuk pengembangan bangsa ke depan, untuk pengembangan hidup ke depan. Maka hari ini mohon maaf, kalau MRBJ Remisya bikin acara GPS Gerakan Pemuda Subuh, ini adalah acara yang tepat, dimulai di waktu yang tepat yaitu subuh, dimulai dengan segmentasi yang tepat yaitu pemuda, dan kemudian dibuat dengan gerakan. Apa itu gerakan? Berarti berjamaah, berarti bareng-bareng. Karena pemuda yang sendirian akan kalah dengan pemuda yang bareng-bareng. Hidup yang sendirian akan kalah dengan yang sudah bareng-bareng. Serius. Makanya beda kualitasnya, yang sudah menikah sama yang belum nikah beda kualitasnya, beda. Coba dilihat, yang sudah menikah dia lebih mandiri, lebih dewasa, lebih tertata. Yang belum nikah gitu ya, nggak jelas kan. Jadi gimana? Harus bareng-bareng. Gerakan al-harakatu hiyal barakah, di setiap pergerakan itu pasti mendatangkan keberkahan. Makanya mohon maaf lahir batin ya, ini otokritik aja, ini otokritik aja. Buat Ahilman hari ini miris kalau melihat sebuah peradaban. Kenapa terjatuh? Karena biasanya kita nggak concern dengan anak muda. Sepulang saya dari Amerika, saya tuh agak sedikit kaget dengan kondisi yang ada di sini barangkali gitu Pak, terutama tentang keislaman lah. Sekarang mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu lihat ada orang miskin kemudian nggak sekolah, kira-kira kalau ditanya agamanya apa? Kalau ada orang miskin nggak sekolah, kalau ditanya kira-kira agamanya apa? Islam. Betul apa enggak? Kalau sekarang ada pejabat keluar dari gedung KPK pakai rompi warna oranye, kalau ditanya kira-kira agamanya apa? Kalau sekarang teman-teman mudik ke Bandung, ke Garut, saya mampir ke rest area, ada musola, toiletnya bersih atau kotor? Gimana tukang toilet? Gimana? Bersih atau kotor? Kotor. Betul apa enggak kira-kira? Teman-teman ke MRJ, pulang-pulang sendalnya hilang. Itu yang ngambil agamanya apa? Betul apa enggak? Otokritik banget ini buat Islam. Saya kadang miris, apa ya yang salah gitu dengan Islam ini? Menurut teman-teman ini masalah nggak kira-kira? Masalah nggak? Padahal Islam kalau bicara sejarahnya keren nggak kira-kira tadi? Keren dari zaman Rasul, zaman kehilafahan, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, Fatimiyah, Turki Utsmani, itu luar biasa, keren. Kalau bicara yang pinter-pinter, Islam. Bicara kejayaan, Islam. Bangunannya bagus, Islam. Hidupnya hebat, Islam. Keilmuannya luar biasa, Islam. Kenapa hari ini jadi berbalik? Teman-teman siapa di sini yang jurusan ekonomi? Ada yang kuliah jurusan ekonomi siapa? Oke, saya mau tanya, Bapak Ekonomi Dunia siapa Pak? Bukunya diterbitkan 1773, siapa? Adam Smith. Apa nama kitabnya? Nama bukunya? Apa nama buku Adam Smith judulnya? Bapak ekonomi jurusan mana Pak kira-kira Pak? Bapak mengacung-ngacung. Punten ya, kita mengenal kalau bicara bab ekonomi misalnya, kita mengenal namanya Adam Smith, menerbitkan buku The Wealth of Nation di tahun 1773 kan? The Wealth of Nation ini bicara tentang bagaimana sistem ekonomi. Masya Allah, jauh sebelum Adam Smith menulis buku The Wealth of Nation di tahun 1773, jauh sebelum itu kita pernah punya bernama Abu Ubaid. Abu Ubaid itu menuliskan kitab namanya Al-Amwal, yang isinya tentang sistem ekonomi, yang kemudian dituliskan dalam kitabnya Adam Smith The Wealth of Nation, kekayaan sebuah negara. Cuman kita lebih banyak kenal Adam Smith atau Abu Ubaid, saya tanya. Kita seringkali taunya Adam Smith atau Abu Ubaid? Adam Smith. Kenapa? Padahal kita Islam, Abu Ubaid Islam, Adam Smith bukan Islam. Tapi bacaan kita, pemahaman kita seringkali river to west. Kita seringkali melihat ke barat, padahal jauh sebelum itu peradaban Islam terdepan untuk bicara ini. Adam Smith pernah punya buku tentang pajak.
judulnya The Canon of Taxation, bagaimana pajak itu dilakukan. Jauh sebelum itu, ilmuwan muslim bernama Abu Yusuf punya kitab namanya Al-Kharaj, dan Al-Kharaj ini bicara tentang pajak dari A sampai Z. Sekarang saya mau tanya, perpajakan lebih banyak menggunakan sistemnya Abu Yusuf atau menggunakan kitabnya Adam Smith? Adam Smith. Tentang inflasi, kita seringkali baca bukunya Gregory Menkiu di makroekonomi. Jauh sebelum itu ada sosok bernama Al-Makrizi yang sudah membahas tentang galloping inflation, sudah pernah membahas bagaimana inflasi yang fluktuatif, dibahas sebelumnya oleh tokoh muslim bernama Al-Makrizi. Cuman sekarang ekonomi kita seringkali baca bukunya Gregory Menkiu daripada bukunya Al-Makrizi tentang inflasi. Islam tuh keren banget. Teman-teman pernah jalan-jalan ke Spanyol? Pernah? Ke Spanyol pernah? Ke Serpong pernah? Enggak jauh beda lah, Spanyol sama Serpong sama-sama S. Di Spanyol itu ada sebuah kota namanya Barcelona. Tahu Barcelona? Pernah dengar Barcelona? Baik, saya mau tanya, Barcelona itu apa yang teman-teman pahami tentang Barcelona? Sepak bola. Siapa pemainnya? Itu yang satu yang hafal teman-teman ya. Barcelona punya pemain Lionel Messi, terus siapa lagi? Jangan Messi doang dong. Luis Suarez, terus Anthony Griezmann, terus Dembele. Oh bagus, minimal ada yang tahu di sini Dembele ya. Teman-teman sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak yang tidak tahu, ternyata nama Barcelona pun itu dibuat oleh orang Islam dalam bahasa Arab. Ada yang tahu nggak di sini? Masya Allah, tuh ada yang bersin saking pusingnya kali. Saking pusingnya langsung bersin ini, keluar nama-nama dan data-data. Teman-teman sekalian, Barcelona itu dulu nama kotanya Catalunya. Apa nama kotanya? Catalunya. Setiap ada orang yang pergi ke Catalunya itu terpesona melihat keindahan Catalunya, saking indahnya kota tersebut. Tuh 2 kali batuknya. Satu lagi dapat piring gratis Pak kalau begitu Pak. Ustadz, bagaimana orang Islam, orang Muslim, bangsa Arab ketika mengembangkan Islam ke Eropa, termasuk ke Spanyol, ketika melihat keindahan Catalunya, mereka mengucapkan kalimat barik lana, keberkahan untuk kami semua. Setiap indah Catalunya mereka mengucapkan barik lana, barik lana, barik lana. Dari kalimat barik lana itu, orang Spanish sama orang Maroko susah mengucapkan kalimat ka. Maka kalimat ka-nya diganti dengan kalimat ca. Dibuatlah barik lana, Barcelona dari situ. Walaupun agak maksa sebenarnya gitu. Tapi kira-kira begitulah sejarahnya. Nggak mungkin saya bahas seluruh panjang lebar berapa jam harus saya bahas. Cuma intinya bahwa orang Spanish, orang Maroko susah mengucapkan kalimat ka, diganti dengan kalimat ca. Dari bariklana jadi bariclana, dibuat serapan cepatnya jadi Barcelona, atau sekarang disebut apa? Barcelona. Teman-teman tahu Madrid? Tahu Madrid? Siapa yang teman-teman tahu tentang Madrid? Apaan? Bola juga. Siapa mainnya? Gareth Bale. Terus Benzema ya. Terus siapa lagi? Antum jangan jawab Ronaldo ya. Ronaldo udah pindah ke Juventus ya. Ronaldo udah pindah. Banyak yang tidak tahu ternyata Madrid itu pun dibuat oleh orang Islam dalam bahasa Arab. Dulu di kota Madrid itu ada sebuah air mancur yang sangat indah. Setiap orang yang datang ke sana pengen foto depan air mancur. Air mancur bahasa Arabnya majoroda. Mim, jim, ro, dod, majurid. Jadi setiap orang datang mau ngapain ke sana? Mau ke majurido. Orang Spanish, orang Maroko susah mengucapkan kalimat majurido, maka dibuatlah lebih cepat Madrid. Klub bolanya apa? Real Madrid. Yang buat orang Islam bahasa Arab. Keren apa enggak? Pernah tahu nggak ini sebelumnya? Kamana wae atuh.
Teman-teman tahu kota yang lain ada namanya Sevilla, tahu? Siapa pemainnya? Antum siapa pemainnya? Anak tes lagi coba. Siapa? Gak kenal. Sevilla dulu punya pemain bagus sekali namanya David Silva, kemudian pindah ke Manchester City sekarang. Dulu juga ada pemain namanya David Villa, nomor punggungnya nomor 7, jadi penyerangnya Spanyol. Ustadz tahu karena di pondok Ustadz tuh dulu ada koran skor namanya. Makanya teman-teman kalau lihat Ustadz Adi Hidayat tahu nama-nama bola karena kita satu pesantren yang sama dengan beliau. Jadi ada korannya, sering kita baca itu. Di perpus ada koran top skor, ada koran bola. Jadi saya paham sedikit lah, walaupun nggak banyak gitulah ya, paham sedikit. Sevilla itu kota di Spanyol yang buat orang Islam dalam bahasa Arab. Dari mana Ahilman awalnya? Di Sevilla itu dulu ada peperangan, dimenangkan oleh orang Muslim. Jadi kalau perang tempatnya di Sevilla itu. Orang Muslim kalau perang menggunakan pedang. Pedang itu bahasa Arabnya apa? Saif. Saif nih, saif. Oke. Orang Muslim paham ketika dia menang bukan hanya karena pedang, tapi pedangnya dibantu oleh Allah. Namanya Saifillah. Orang Tangerang namanya Saifullah. Ya kan? Sevilla, Saifullah diambil dari nama ini, maka lebih cepat namanya jadi Sevilla. Dibuat oleh orang Islam dalam bahasa Arab. Jadi keren gak Islam itu? Keren apa enggak? Keren. Makanya kalau ada yang bilang Ustadz Islam tuh kampungan, bikin ribet, strict banget aturannya, enggak kok. Islam tuh keren dan mudah. Yang ribet itu bukan Islam, tapi siapa? Kita. Islam tuh luas, yang sempit tuh siapa? Hati kita. Islam tuh keren, yang gak keren siapa? Kita. Jadi semua yang berbau Islam itu pasti keren. Yang jauh dari Islam itu yang gak keren. Jadi kalau sekarang teman-teman ke masjid, keren apa enggak? Keren. Yang nggak ke masjid nggak keren, kampungan namanya. Bro, ke masjid iya, cie, so alim daripada kamu so nakal. Keren. Alim keren, ke masjid keren, sholat keren, taklim keren, berbuat baik keren. Semua yang mendekatkan kita dengan Islam itu pasti keren, pasti bagus. Dan mohon maaf, tidak ada agama yang paling mudah dan memudahkan kecuali Islam. Kecuali Islam. Teman-teman akan merasakan nikmat Islam kalau teman-teman mencoba untuk hidup di tengah orang-orang yang bukan Islam. Ahilman ketika tinggal di Amerika, kemudian saya pulang ke Indonesia, saya merasakan betul bersyukurnya menjadi seorang muslim. Karena Islam ini adalah agama yang mudah, agama yang keren. Jadi kalau sekarang ada yang menyangka Islam itu nggak keren, Islam itu ribet, Islam itu nggak ribet. Yang ribet itu siapa? Kita. Ya kan? Ustaz, tapi kan di Islam banyak perbedaan. Iya. Coba saya mau tanya, nanti sholat Ramadan, sholat tarawih ketika Ramadan, ada yang 11 rakaat tarawihnya, ada apa enggak? Benar atau salah? Benar. Ada yang 23 rakaat, benar atau salah? Yang salah yang mana? Nah itu jawabannya. Yang enggak sholat tarawih kan? Sholat subuh ada yang kunut, boleh? Ada yang tidak kunut, boleh? Yang salah yang mana? Islam itu mudah, Islam itu keren, Islam itu luar biasa. Maka oleh karena itu, bismillah, para pemuda subuh yang hari ini hadir, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjadi pemuda yang keren, jadi anak muda yang keren untuk bangsa dan Islam yang keren di masa depan. Sebelum kita pamit, sama-sama kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan urusan kita dan Allah berikan keridhaan, keberkahan dalam setiap jalan-jalan kita. Al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Angkat kedua telapak tangan kita,
kita tutup kedua mata kita, tundukkan kepala kita. Kita aminkan dalam hati masing-masing. Doa berjamaah itu energi doanya lebih baik, lebih besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah. Malam hari ini, pagi hari ini, Engkau masih lembutkan hati kami. Engkau masih ringankan langkah kami. Engkau masih pilihkan kami dari sekian banyak orang untuk duduk di masjid ini, untuk duduk di majlis ini, untuk duduk bersimpuh berdoa kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami mohon jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Jadikan perjumpaan kami perjumpaan yang Engkau rahmati. Jadikan setiap langkah kami ya Allah ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah ya Rabb, kami tahu entah berapa banyak dosa yang kami lakukan. Kami tahu ya Allah, entah berapa buruk masa lalu yang pernah kami lewati. Kami tahu ya Allah, entah berapa besar maksiat yang pernah kami jalani. Tapi ya Allah, malam ini, subuh ini Engkau pilihkan kami duduk di tempat ini, berdoa di tempat ini. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ya Allah, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan pertemuan ini kecuali Engkau maafkan semua maksiat kesalahan kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Dosa mata dari pernah melihat yang haram. Dosa lisan dari pernah berbohong, pernah berdusta, pernah ingkar janji, pernah khianat, pernah merendahkan orang lain, pernah menghina orang lain, pernah menggibah tentang orang lain. Allah, maafkan tangan kami ya Allah jikalau pernah menyentuh yang haram, pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah mengambil yang haram, pernah menzalimi dengan tangan kami kepada orang lain ya Rabb. Ya Allah, maafkan perut kami ya Allah jikalau pernah masuk makan minum yang haram. Maafkan perut kami jikalau masih ada harta yang haram, harta yang subhat, masih ada harta hasil menipu orang lain. Mungkin masih ada harta riba dalam perut kami ya Rabb. Ya Allah, maafkan kaki kami jikalau pernah melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang pernah syirik kepadamu ya Rabb, pernah lupa denganmu ya Rabb, pernah menduakanmu ya Rabb, pernah lalai atas perintahmu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Atau mungkin di antara kami ada yang pernah berzina ya Rabb. Mungkin di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras ya Rabb. Atau bahkan di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tua ya Rabb. Ada yang pernah menyakiti hati orang tua ya Rabb. Berapa kali menyakiti perasaan orang tua ya Rabb. Berapa kali membekas luka di hati orang tua kami ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, kami mohon ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Mungkin karena masih banyaknya dosa yang belum Engkau ampuni, persoalan datang silih berganti dalam hidup kami ya Rabb. Mungkin karena ada dosa yang belum Engkau ampuni, berat hidup kami ya Rabb. Mungkin karena ada dosa yang belum Engkau ampuni, doa kami belum Engkau ijabah ya Rabb. Mungkin karena banyaknya dosa yang belum Engkau ampuni, seringkali masalah datang silih berganti dalam hidup kami ya Rabb. Ighfir lana ya Rabb, ighfir lana ya Rabb, ighfir lana ya Rabb.
Jadikan sholat subuh kami hari ini menggugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan sholat tahajud malam kami tadi menggugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan talim subuh kami hari ini menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Kami tahu dosa kami banyak ya Allah, tapi kami yakin ampunanmu lebih besar dibanding dosa kami ya Allah. Kami tahu dosa kami banyak, tapi kami yakin ya Allah ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Maka ya Allah ya Rabb, kami mohon ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Begitupun dosa kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan jikalau orang tua kami ibadahnya kurang, karena barangkali masa mudanya dihabiskan untuk membesarkan kami. Maafkan ibu bapak kami jikalau ilmunya kurang, karena barangkali masa mudanya dihabiskan untuk mengurus kami ya Rabb. Maka jadikan amal baik kami hari ini ya Allah sebagai pahala untuk orang tua kami ya Allah. Seandainya orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan usia ayah ibu kami, sehat afiatkan tubuh ayah ibu kami, muliakan hari-hari tua ibu bapak kami, sayangi ibu bapak kami sebagaimana mereka sayang kepada kami saat kecil. Namun seandainya ada di antara orang tua kami yang sudah wafat ya Rabb, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mulai hari ini perbaiki hidup kami ya Allah, perbaiki iman kami, perbaiki Islam kami, perbaiki ibadah kami, perbaiki amal soleh kami ya Allah. Jangan buat dosa lagi ya Allah, bimbing kami untuk tidak buat dosa lagi ya Allah. Bimbing kami untuk tidak melawan kepada orang tua lagi ya Allah. Bimbing kami untuk tidak meninggalkan sholat lagi ya Allah. Allah, siapapun di antara kami yang sedang gelisah, sedang punya persoalan, ya Allah kami mohon hadirkan jalan keluar untuk semua kesulitan kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, jangan pernah tinggalkan kami ya Allah. Jangan pernah tinggalkan kami ya Allah. Temani kami ya Allah, bersamai kami dalam kebaikan ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, kami tahu barangkali usia kami sebentar lagi kami akan wafat ya Allah. Seandainya ajal kami semakin dekat tibanya ya Allah, wafatkan kami semua kelak dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Kumpulkan kami dalam surgamu ya Allah. Kelak bertemu denganmu ya Allah, berjumpa dengan Rasulmu ya Allah, bersama keluarga kami, bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah, di surgamu ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya, mohon maaf lahir batin. Teman-teman sekalian, kalau ada yang mau diskusi, mau bertanya, silakan bisa di follow Instagram saya Hilman Fauzi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau banyak kesalahan dari penyampaian saya. Semoga Allah menerima semua kebaikan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.